Halo saudara-saudaraku, ketemu lagi bersama saya di Aris Channel. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Silent Tokyo. Film ini menceritakan kejadian pada malam Natal yang datang setahun sekali, yang dimana pada malam itu orang-orang berkumpul dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Tapi tiba-tiba sebuah bom meledak dengan kekuatan yang sangat besar, menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan. Dan siapakah dalang dari teror ini? Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan 3 orang yang sedang makan malam sambil menikmati keindahan menara Tokyo. Mereka bernama Tsunaga Motoki, Ayano, dan Hitoi. Shin berpindah ke kantor penyiaran televisi. Mereka ditelepon orang yang tidak dikenal. Lalu orang tersebut mengatakan bahwa akan ada bom yang akan meledak jam 12 di sebuah mall. Kemudian stasiun TV mengirimkan 2 orang jurnalis ke sana. Mereka bernama Takasawa dan Kurusu Kota. Sesampainya mereka di sana, seseorang perempuan bernama Yamaguchi Aiko memanggilnya untuk duduk di sampingnya. Lalu Aiko mengatakan agar jangan berdiri dikarenakan di bawahnya ada bom dan akan meledak jika beban di atasnya kurang dari 30 kilo. Lalu Aiko dan Kota pergi ke pusat pengawas untuk menyiarkan tentang adanya bom agar warga segera meninggalkan tempat tersebut. Dan tepat pukul jam 12, salah satu bom pun meledak. Lalu petugas segera menelpon polisi dan warga yang datang ke mal tersebut langsung berhamburan keluar. Tidak lama setelah itu, polisi datang dan mengamankan area tersebut. Kemudian polisi masuk ke dalam untuk menyelamatkan Takasawa yang sedang ketakutan dikarenakan dia tidak bisa berlari. Di luar gedung ada pria asing yang sedang melihat siaran langsung Takasawa. Sementara itu polisi yang sedang menjinakkan bom dengan nitrogen cair justru membuat bom langsung meledak. Tapi untungnya bom yang dipasang teroris tersebut hanya bom dengan suhu ledak yang rendah, sehingga Takasawa hanya mengalami luka di bagian kakinya. Di tempat lain, Aiko mengajak Kota untuk pergi ke sebuah tempat. Kota pun menuruti kata-kata perempuan tersebut karena mereka sedang diawasi oleh teroris dan di tangannya Kota sedang dipasangi sebuah bom. Shin berpindah ke kantor polisi yang dimana mereka semua sedang membahas tentang kasus bom yang baru saja terjadi. Lalu masuklah salah satu petugas dan memberitahu bahwa tersangka bom mengunggah sebuah video klarifikasi. Setelah diputar, ternyata Kota tadi disuruh untuk mengakui yang bukan perbuatannya, supaya para polisi dan semua orang menganggap Kota lah pelakunya. Kemudian di video tersebut, teroris ingin berbicara empat mata dengan Perdana Menteri, dan jika tidak dituruti, mereka akan meledakkan bom sungguhan di sebuah plaza Hachiko atau stasiun Shibuya, tepat pukul 6 malam. Setelah mendengar ancaman teroris tersebut, polisi langsung menyiapkan peralatannya untuk mencegah terjadinya korban. Di tempat lain, anggota polisi yang bernama Seta dan Izumi menemui Motoki. Mereka mau menanyai Motoki tentang bom di Ebisu, karena pada saat itu Motoki berada di TKP. Setelah mereka saling berbicara, Seta mencurigai Motoki karena saat ditanya dia sangat tenang, seolah-olah mengetahui sesuatu. Di sore harinya, saat semua warga sudah bersiap-siap mau merayakan hari Natal, tiba-tiba para polisi datang dan mengamankan daerah sekitar. Para polisi mencari bom yang mau diledakkan oleh teroris pada pukul 6 malam. Mereka mengerahkan semua pasukannya, termasuk anjing pelacak.
dan menyuruh semua warga untuk menjauh dari Plaza Haiko. Saat waktu menunjukkan pukul 5.30 petang, Ayano dan Hitoe malah datang ke sana. Di sana mereka malah bertemu Motoki, yang tadi siang saat ditelepon Motoki bilang mau pergi ke Yokohama. Lalu mereka berdua mengejar Motoki dan ingin mendengarkan penjelasan dari Motoki. Lalu polisi Seta dan Izumi pun melihat keberadaan Motoki. Lalu mereka pun ikut mengejarnya. Tapi dikarenakan ada orang yang teriak bom bom bom, mereka semua yang ada di sana langsung berlarian. Lalu Ayano, Hitoe, Seta, dan Izumi kehilangan jejak Motoki. Di saat waktu mau mendekati pukul 6, warga sudah tidak bisa dikontrol lagi. Mereka semua semakin mendekat ke Plaza Hachigo untuk merayakan Natal. Kemudian mereka semua menghitung mundur waktu sampai tepat pukul 6. Lalu pas tepat pukul 6 ternyata tidak terjadi apa-apa. Kemudian mereka pun merayakan hari Natal dengan bersorak-sorak gembira. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba sebuah bom dengan hulu ledak yang sangat dahsyat meledak, mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan dan menyebabkan trauma bagi orang yang selamat. Singkat cerita, setelah polisi Seta siuman, dia melihat seseorang di atas gedung dan langsung mengejar orang tersebut. Setelah tiba di atas gedung, ternyata orang yang ia kejar adalah Kota. Setelah itu, Kota pun dibawa ke markas polisi untuk diinterogasi. Saat diinterogasi, Kota mengungkapkan kebenarannya pada Seta, bahwa dia hanya diperalat oleh teroris tersebut. Dia hanya disuruh oleh teroris untuk melakukan semua itu. Di tempat lain, para korban yang selamat dirawat oleh tim medis. Hitoe sangat trauma dikarenakan temannya terluka parah. Lalu ia teringat dengan Motoki dikarenakan gerak-geriknya yang aneh saat di TKP. Setelah itu Hitoe pun mendatangi rumah Motoki dan mencari tahu kebenaran tentang Motoki. Lalu mereka berdua pun berbicara panjang dan lebar. Dan tidak sengaja Motoki berbicara bahwa dia sudah menjaga jarak aman, yaitu 50 meter, sehingga dia tetap selamat. Dan justru itu membuat Hitoe sangat yakin bahwa Motoki lah pelakunya, karena hanya perakit bom tersebut yang mengetahui jangkauan bomnya. Lalu Motoki pun meninggalkan Hitoe seorang diri. Saat itulah Hitoe mencari bukti-bukti lainnya, dan dia pun mendapatkan bukti tersebut lalu menyerahkan pada Seta. Lalu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk Seta menangkapnya. Di saat Motoki pergi ke restoran untuk menemui seseorang, tiba-tiba Seta muncul dan langsung menodongkan pistolnya. Lalu Motoki pun menjelaskan pada Seta bahwa dia sendiri juga ingin menangkap pelaku pengeboman. Lalu Motoki menceritakan sedikit tentang masa lalunya, bahwa orang tuanya sudah berpisah lama dan sekarang dia muncul saat ada kasus bom. Demi menjaga ibunya, dia meminta tolong pada Seta untuk membunuh pelaku pengeboman, yang tidak lain adalah ayah Motoki sendiri. Lalu mereka berdua pun mencari bukti lainnya di tempat tinggal ayah Motoki, dan mereka mendapatkan tempat yang mau dibom selanjutnya, yaitu Menara Tokyo. Kemudian Seta menelpon anggotanya untuk mengamankan area menara.
Di tempat lain, ayah Motoki mendatangi Aiko, perempuan yang kita lihat di awal tadi, yang sedang memandangi menara Tokyo. Dan di sana ayah Motoki bilang dia mau menyelamatkan Aiko. Saat mau melanjutkan pembicaraan, Seta pun datang bersama Motoki. Kemudian Motoki memohon kepada ayahnya untuk menghentikan bom yang berada di menara. Tapi ayah Motoki menyuruh mereka semua untuk diam. Dia ingin mendengarkan kisah masa lalu Aiko. Lalu Aiko mengajak ayah Motoki untuk melanjutkan ceritanya di Jembatan Pelangi. Setelah itu mereka pergi ke sana dan dikawal oleh Seta dan pasukannya. Saat di perjalanan mereka berdua melanjutkan pembicaraan. Dan disitulah kita tahu siapa sebenarnya sosok Aiko ini. Dia adalah istri dari seorang perakit bom yang handal. Waktu mudanya dulu dia terus dilatih oleh suaminya untuk merakit bom sendiri. Sampai dia benar-benar bisa merakit bom itu sendiri. Lalu dirasa tugasnya sudah berhasil, sang suami pun bunuh diri. Singkat cerita, di saat Aiko sedang jalan-jalan, dia mendengar Perdana Menteri sedang berbicara di sebuah layar besar bahwa Perdana Menteri dan masyarakat Jepang tidak takut dengan perang. Karena sifat arogan Perdana Menteri itu membuat Aiko ingin memberi pelajaran buat Perdana Menteri. Ternyata teror bom selama ini yang terjadi ternyata bukan perbuatan ayah Motoki. Justru itu semua ulah Aiko yang ingin memberi pelajaran buat Perdana Menteri dengan cara meledakkan bom di titik-titik penting di Jepang. Setelah mereka berdua sampai di Jembatan Pelangi, ayah Motoki memberikan kode pelepasan bom yang ada di menara. Kemudian dia berpamitan dengan Motoki, lalu menjatuhkan mobilnya ke sebuah sungai dan meledakkan dirinya bersama dengan Aiko. Di akhir film, setelah kematian Aiko, warga Jepang hidup normal kembali tanpa adanya teror, dan film pun tamat. Itulah tadi alur cerita dari film Silent Tokyo. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. ことはいかなる交渉もしないと述べました。